Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Oktavi Yuniatin dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum mekanika fluida dan hidrolika, yaitu membahas tentang aliran fluida pada saluran terbuka dan saluran tertutup. Sebelum membahas ke saluran terbuka dan saluran tertutup, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian drainase. Apa itu drainase? Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima seperti wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa laut, sungai, danau, kolam retensi, kolam tendon, sumur resapan, dan sarana resapan lainnya yang ramah lingkungan. Fungsi drainase sendiri yaitu untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Selain itu, sebagai pengendali air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek atau genangan air banjir misalnya. Lalu, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Lalu, mengendalikan erosi tanah, misalnya pada kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Lalu ada jenis-jenis drainase. Jenis-jenis drainase ini ada dua, yaitu drainase alam dan drainase buatan. Drainase alam yaitu berupa saluran-saluran drainase yang diakibatkan gurusan air dan kemudian membentuk jalan air permanen, yaitu seperti sungai, lembah, dan saluran. Drainase buatan yaitu terdiri dari saluran dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Konstruksinya berupa drainase permukaan ataupun drainase bawah permukaan, dibuat dari pasangan batu kali, beton, atau bahan bangunan lainnya. Saluran terbuka. Saluran terbuka adalah saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas. Saluran terbuka ini lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan cukup ataupun untuk drainase air non-hujan yang tidak membahayakan lingkungan. Penampang saluran terbuka itu seperti sungai, seperti itu. Sifat-sifat aliran pada saluran terbuka berbeda dengan aliran air saluran tertutup. Yaitu ada aliran air pada saluran terbuka memiliki permukaan bebas. Yang kedua, tekanan air pada permukaan bebas sama dengan tekanan atmosfer. Yang ketiga, terjadinya saling tergantung antara jari-jari tampang basah, kekentalan zat cair, kemiringan dasar saluran, kekasaran dasar, dan bervariasinya geometrik saluran. Pada saluran terbuka, aliran hanya mempunyai bidang kontak pada dinding dan dasar saluran. Saluran terbuka dapat berupa saluran alamiah dan alamiah atau buatan, dan galian tanah dengan atau tanpa lapisan penahan. Di sini terdapat gambar klasifikasi saluran terbuka berdasarkan geometri penampang lintang, yaitu ada saluran berpenampang segi 4, saluran penampang trapesium, segitiga, lingkaran, parabola, dan lainnya. Adapun persamaan perhitungan dimensi saluran menggunakan persamaan rumus Cauchy, yaitu dengan rumus V atau kecepatan aliran sama dengan koefisien Cauchy di akar jari-jari hidraulik dikali kemiringan saluran. Yang kedua ada rumus Robert-Manning. Persamaan perhitungan dimensi saluran dengan rumus Manning yaitu C sama dengan 1/N, R pangkat 1/6. Dengan rumus kecepatan alirannya menjadi V sama dengan 1/N dikali R 2/3 dikali R 1/2. Dan yang ketiga ada rumus Stickler, yaitu KS sama dengan 1/N sama dengan 26 dikali R dibagi D35 pangkat 1/6.
Lalu ada contoh soal. Contoh soalnya, diketahui saluran terbuka terbuat dari pasangan batu berbentuk segi empat jika kemiringan dasar saluran adalah 0,00015 dengan N sama dengan 0,025 dan lebar 10 meter. Jika 3 meter diketahui sebagai kedalaman air, maka hitunglah debit aliran pada saluran tersebut. Nah, jadi di sini kita pertama menghitung luas penampang basahnya, yaitu A sama dengan B kali H. B-nya adalah 3 meter dikali H-nya 10 meter, jadi 30 meter persegi. Lalu menghitung keliling basah. P sama dengan B ditambah 2H. Sama dengan B-nya adalah 10, dan ditambah 2 dikali H-nya 3, sama dengan 16 meter. Lalu menghitung jari-jari hidraulis sebagai berikut. Dengan rumus R sama dengan A per P. A adalah 30 dan P 16. Jadi mendapatkan 1,875 meter. Lalu menghitung debit aliran dengan menggunakan rumus Manning. Di sini kita menghitung debit alirannya dengan menggunakan rumus Manning. Dengan rumusnya itu Q sama dengan A kali V. Menjadi A dikali 1 per N dikali R 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. H-nya adalah 30, dan M-nya adalah 0,025, R-nya 1,875, dan S-nya 0,00015. Jadi di sini kita mendapatkan debit aliran sebesar 22,347 meter kubik per detik. Di sini contoh praktikum saluran terbuka. Ada profil aliran dan loncatan air. Ini adalah alat untuk menghitung profil aliran dan loncatan air. Pada alat ini terdapat keran di sini dan ada bangku hidrolis. Ini adalah bangku hidrolis dan ada bacaan pada alat pengukur pada bawah di sini. Nah, di sini kita mendapatkan kemiringan dasar saluran bisa diatur dengan memutar keran. Jika kita ingin mendapatkan kemiringan dasar saluran, kita bisa memutar keran di sini. Lalu ada debit aliran bisa diatur dari bangku hidrolis, dibaca pada alat pengukur debit yang berada di bawah saluran. Jadi debit alirannya bisa diatur dari bangku ini dan dibaca dengan alat pengukur di bawah saluran. Di sini profil yang dilihat, air yang dilihat dari aliran yang terjadi di hulu maupun di hilir. Kemiringan dasar saluran bisa dicek dengan membuat genangan air di belakang bendung. Sedangkan loncatan air dipengaruhi oleh ketinggian air dari hilir. Jadi, loncatan air itu dipengaruhi ketinggian air dari hilir. Dari sini. Lalu berikutnya ada saluran tertutup. Saluran tertutup adalah saluran aliran yang tidak dipengaruhi oleh tekanan udara secara langsung kecuali oleh tekanan hidrolik. Prinsip aliran saluran tertutup yaitu
Fluida setelah mengalir masuk ke dalam pipa akan membentuk lapisan batas dan tebalnya akan bertambah besar sepanjang pipa. Pada suatu titik sepanjang garis tengah pipa, lapisan akan bertemu dan membentuk daerah yang terbentuk penuh di mana kecepatannya tidak berubah setelah melintasi titik tersebut. Jarak ujung masuk pipa ke titik pertemuan lapisan batas tersebut dinamakan panjang kemasukan. Seperti pada gambar, yaitu agroboundary layers, di mana ini merupakan titik yang sepanjang garis tengah kipah naik, dan inilah titik yang dijelaskan di atas. Setelah titik di sepanjang garis tengah pipa tersebut, lapisannya akan bertemu dan membentuk daerah yang terbentuk penuh di mana kecepatannya tidak berubah setelah melintasi titik tersebut. Selanjutnya ada saluran drainase tertutup sering digunakan untuk mengalirkan air limbah atau air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan dan mengganggu keindahan. Konstruksi saluran tertutup terkadang ditanam pada kedalaman tertentu di dalam tanah yang disebut dengan sistem Swirek. Walaupun tertutup, alirannya tetap mengikuti gravitasi, yaitu aliran pada saluran terbuka. Berikut adalah contoh gambar dari saluran tertutup. Pipa saluran tertutup. Di sini terdapat persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas yaitu persamaan yang memberikan pemahaman dasar tentang luas dan kecepatan. Dengan rumus Q sama dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali A2 sama dengan konstan atau konstan ya. Dengan Q adalah debit aliran, A adalah luas tampang aliran, V kecepatan rata aliran pada tampang tersebut. Contoh kasus sederhananya yaitu di saat kita bermain dengan selang untuk menyiram tanaman. Yaitu selain ada persamaan kontinuitas, terdapat pula persamaan momentum dan persamaan Bernoulli dengan rumus sebagai berikut. Lalu contoh praktikum saluran tertutup. Di sini terdapat alat untuk melakukan praktikum saluran tertutup, yaitu ada alat tulis, gelas ukur, stopwatch, dan ember. Pertama-tama, nyalakan keran air dan nyalakan stopwatch, dan tunggu sampai air memenuhi ember. Jika sudah penuh, matikan keran dan matikan stopwatch. Dan hitung berapa debit air pada saluran tertutup tersebut. Di sini kita mendapatkan waktunya 48 detik dan volumenya 4 liter. Dengan rumus Q sama dengan V per T. V-nya kita dapat 44 liter dan waktunya kita dapat 48 detik. Yaitu mendapatkan hasil 0,0837 L per S. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.